Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlandari, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh HIV/AIDS terhadap ibu hamil. Latar belakang. AIDS adalah salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, virus ini menyerang sel T, sehingga kemampuan tubuh dalam menyerang infeksi virus ini akan melemah. HIV menyebar dari orang ke orang lainnya melalui pertukaran cairan seperti darah, air, cairan praejakulasi, dan cairan vagina, yang dimana hal tersebut terjadi jika seseorang berhubungan intim. Jika seseorang yang mengidap HIV dan tidak langsung ditangani atau diobati, maka orang tersebut dapat bertahan hidup sekitar 3 tahun saja. Sistem imun yang lemah akibat virus HIV akan berdampak berat untuk seorang ibu hamil, karena jika seorang ibu hamil mengidap AIDS, di dalam kandungannya akan tertular virus HIV melalui plasenta. Selain itu, ibu hamil yang mengidap AIDS juga dapat menularkan virusnya melalui proses persalinan normal, karena sang bayi akan terpapar dengan darah, cairan ketuban pecah, dan cairan lainnya yang berasal dari sang ibu. Nah, ASI sang ibu pun dapat mempengaruhi tertularnya virus HIV kepada sang bayi. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan edukasi terkait pengaruh HIV/AIDS terhadap ibu hamil, karena tidak disangka masih banyak calon ibu yang rawan atau awan terhadap HIV atau AIDS ini. Dan juga tujuan makalah ini untuk memberikan beberapa hal untuk mencegah terjadinya HIV atau AIDS kepada ibu hamil. Penularan HIV tertinggi umumnya terjadi pada saat persalinan, ketika kemungkinan terjadi percampuran darah ibu dan lendir ibu dengan bayi. Tetapi sebagian besar bayi dari ibu HIV positif tidak tertular HIV. Jika tidak dilakukan intervensi terhadap ibu hamil HIV positif, risiko penularan HIV dari ibu ke bayi berkisar antara 25–45%. Frekuensi rata-rata transmisi vertikal dari ibu ke anak dengan infeksi HIV mencapai 25–30%. Pada tahun 2001, United Nations General Assembly Special Session untuk HIV atau AIDS berkomitmen untuk menurunkan 50% proporsi infeksi HIV pada bayi dan anak pada tahun 2010. Program tersebut termasuk intervensi yang berfokus pada pencegahan primer infeksi HIV pada wanita dan pasangannya, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada wanita infeksi HIV, pencegahan transmisi dari ibu ke anak, pengobatan, perawatan, serta bantuan bagi wanita yang hidup dengan HIV atau AIDS, anak dan keluarga mereka. Oleh karena itu, untuk memberantas transmisi vertikal HIV yang terus meningkat, diperlukan penakalan pelaksanaan yang tepat pada ibu dan bayi selama masa antepartum. Nah, ibu hamil dengan HIV mengalami peningkatan depresi dan kekhawatiran terhadap stigma masyarakat. Dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dirasakan sangat mendalam, seperti yang diungkapkan oleh Kemensos pada tahun 2011, bahwa seseorang yang terjangkit HIV/AIDS dapat berdampak sangat luas dalam hubungan sosial dengan keluarga, dengan masyarakat, teman-teman, dan relasi jaringan kerja berubah baik kuantitas maupun kualitas. Orang-orang yang terjangkit HIV/AIDS secara alamiah hubungan sosialnya akan berubah. Dampak yang paling berat dirasakan oleh keluarga dan orang-orang dekat lainnya, yaitu perubahan hubungan sosial dan pengaruh positif dan negatif pada setiap orang. Reaksi masing-masing orang berbeda, tergantung sampai sejauh mana perasaan dekat atau jauh, suka atau tidak suka seseorang terhadap yang bersangkutan. Perilaku sosial penderita menunjukkan perilaku yang berubah-ubah dan sangat situasional, mengalami kesulitan melaksanakan adaptasi sosial terhadap lingkungannya. Ketidakmampuan melaksanakan penyesuaian sosial terhadap lingkungan berpijak pada dua aspek, yaitu perilaku situasional yang dilakukan menyebabkan yang bersangkutan tidak berkemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan penyesuaian sosial terhadap penderita. Sekian dari makalah yang saya buat. Kiranya kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.